Saudara-saudari terkasih, salam jumpa, selamat bertemu kembali dalam katekese. Pada bulan November, gereja mendedikasikan bulan ini untuk memperingati arwah semua orang beriman. Maka, pada bagian ini kita akan mendalami bahan katekese dalam bulan arwah tahun 2021. Dasar pemikirannya adalah semua orang merindukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu bersifat tetap dan tidak berubah lagi. Yang tetap dan tak berubah lagi adalah apa yang abadi. Yang abadi atau kekal itu ada dalam kesempurnaan kekudusan. Itulah kemuliaan surgawi. Itulah tema tetap ibadat dan permenungan kita setiap bulan November ketika kita mengadakan Hari Raya Semua Orang Kudus dan peringatan arwah semua orang beriman. Namun, bulan arwah tahun ini kita dedikasikan untuk merenungkan tema-tema seputar kematian dan hidup kekal dalam kaitan dengan tahun Santo Yosef serta wujud-wujud khusus bulan November 2021. Tema pertama, Santo Yosef pelindung bagi mereka yang berada dalam sakratul maut. Tema kedua, Santo Yosef penghibur orang yang malang dan sakit. Tema ketiga, wujud gereja universal, tuntunan bagi mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental akibat pandemi. Dan tema yang keempat adalah wujud gereja Indonesia. Semoga keluarga Katolik menghayati iman secara lebih baik dalam hidupnya. Semoga kita semakin meneladan Santo Yosef dan menyadari peran dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja yang dipanggil untuk terus menjadi garam dan terang dunia sembari membangun kekudusan dalam persekutuan, baik dengan gereja yang menderita maupun dengan gereja yang sudah kudus di surga, dengan terus peka terhadap tuntutan dan tanda-tanda zaman. Marilah kita mengawali pertemuan pertama kita. Tema yang akan kita dalami adalah Santo Yosef, pelindung bagi mereka yang berada dalam sakratul maut. Mari kita awali langkah kegiatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kebahagiaan abadi dari Putranya Yesus Kristus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengawali pertemuan ini dan menyiapkan hati dengan memeriksa batin kita sebagai ungkapan kerinduan hati kita akan belas kasih dari misteri penebusan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami ini sering lemah dan jatuh. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kami ini sering egois, mengutamakan kepentingan diri sendiri dan lupa pada sesama. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kami ini sering lalai dalam tugas dan perutusan kami untuk mewartakan Injil. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Pengampun membebaskan kita dari segala dosa dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus,
tak satu pun kami luput dari derita karena kematian. Namun kami bersyukur bahwa kami diajar untuk tidak takut menghadapinya oleh sebab iman kami akan kebangkitan yang mulia. Dalam iman itulah, di tahun Santo Yosef ini, kami ingin menimba kekuatan dari Bapa Yosef yang saleh, yang Engkau pilih untuk menjadi pelindung dan penolong bagi mereka yang berada dalam sakratul maut, bagi mereka yang malang dan sakit, serta bagi mereka yang menderita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef pelindung bagi mereka yang berada dalam sakratul maut. Keberadaan Santo Yosef terakhir kita temukan pada peristiwa Yesus usia 12 tahun di Bait Allah. Dan setelah itu kita tidak menemukan lagi, bahkan setelah Yesus tampil di depan umum. Dalam tradisi, Santo Yosef meninggal karena sakit pada rentang usia Yesus dewasa. Ia berpulang sebagai manusia dalam kerapuhannya kepada Allah, didampingi oleh Maria, perawan suci, dan Yesus, putra Allah. Inilah Santo Yosef. Ia menerima kehendak Allah dan menjalani hidup manusiawi dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati. Kematiannya dalam kesunyian tak terberitakan. Namun yang pasti adalah kematian yang bahagia, karena ia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya secara paripurna. Penyerahan diri sampai akhir adalah anugerah yang luar biasa. Kita pun perlu memohonkan rahmat tersebut. Allah yang mencari orang yang berdosa, apakah akan menolak jiwa yang hidupnya hanya dalam kasih dan ketaatan kepadanya? Sakit dan kematian adalah perjalanan hidup manusiawi yang perlu kita terima sebagai manusia fana. Namun, penting bagi kita adalah memberi makna kepada sakit dan kematian itu. Cinta Allah kepada kita tidak dapat kita ukur dengan hidup tanpa sakit dan hidup selamanya di dunia. Sakit dan kematian menjadi tanda penyerahan diri kepada Allah dan penyadaran diri kita yang terbatas. Tidak ada yang ditakutkan dengan kematian bagi orang yang mengasihi dan memberikan hidup sepenuhnya untuk Allah. Kita dapat merenungkan bagaimana kita menerima sakit dan kematian, terutama memahami saat-saat sakratul maut, detik-detik menjelang keterbatasan definitif kita tiba. Kita butuh doa saudara-saudari kita. Kita butuh pertolongan Santo Yosef. Dan pada saat ada saudara yang menghadapi sakratul maut, kitalah yang memohon perlindungan Santo Yosef dan Bunda Maria untuk mendampinginya. Semoga Santo Yosef mendoakan kita senantiasa supaya kita belajar menerima sakit dan kematian sebagai sebuah persembahan hidup kepada Allah secara paripurna. Saudara-saudari terkasih, mari kita coba mendalami beberapa pertanyaan berikut ini. Dalam kehidupan kita, mengapa sakit dan kematian sering lebih dianggap penting untuk dibahas ketimbang kesehatan dan hidup? Kedua, lalu kenapa Santo Yosef dibutuhkan juga perlindungannya dalam konteks ini?
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan pertemuan kita ini dengan doa Santo Yosef dan doa Bapa Kami. Permohonan kepada Santo Yosef. Santo Yosef yang lembut dan Bapa yang penuh kasih, aku memilihmu sebagai pelindungku dalam hidup dan kematian, dan aku mempersembahkan hari ini kepadamu sebagai silih atas kefanaan yang aku dapat dari dunia. Dengan sepenuh hati, berkat 7 duka dan kegembiraanmu, aku mohon kepadamu, supaya engkau memohonkan kepada Yesus anakmu dan Maria, mempelai kudusmu, rahmat yang penting bagi kebaikan dan kepentingan jiwaku. Berikanlah aku terang, supaya aku mengenal segala kesalahanku, supaya aku menangisi segala dosaku dan membencinya, dan kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi, ketahanan untuk melawan godaan, dan keteguhan untuk hidup dalam keutamaan. Dan secara khusus dalam doa ini, aku mohon kepadamu rahmat, belas kasih, dan pengampunan dari Allah dan kesiapan untuk mati suci. Itulah yang aku mohon, semoga sepertimu aku semakin mengasihi dan melayani Allah dan Tuhan kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Dipersilahkan mendoakan Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang bersemayam dalam kemuliaan kekal, belajar dari Santo Yosef yang Kau anugerahkan sebagai pelindung orang yang berada dalam sakratul maut, serta mereka yang sakit dan malang. Kami bersyukur karena beroleh bimbingan untuk semakin mengenal Kristus Putramu sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Semoga kami dapat menjaga rahmat ini untuk menguatkan kami dalam mewujudkan cinta kepadamu dan kepada sesama, sebagai upaya kami membangun kekudusan hidup di dunia ini, demi mendapat kemuliaan abadi di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mengikuti katekese Bulan Arwah. Tuhan memberkati.